kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini akan kita masuk ke bagian yang kelima. Mari kita lihat satu persatu. Nah, kenapa saya mengencourage kepada teman-teman saya? Saya tadi sebelum on stage, Bapak Ibu, saya bersyukur kenapa? Karena teman SMP saya ngechat saya, gitu ya. Itu SMP kelas 2 kita terakhir bertemu atau kelas 3 bertemu di Jember, karena saya asli Jember. Andi masih ingat saya enggak? Gitu ya ceritanya. Ketemu di acara ini. Saya bersyukur untuk hal pertemuan itu, gitu ya. Saya ngomong, udah kalau memang nggak bisa ikut PPS, program pengungkapan sukarela gitu ya, ya tetap ikut dong. Kenapa? Karena ada unsur bisnis yang lain, ya ada unsur bisnis yang lain yang harus kita temui. Salah satunya PPS, ya. Jadi Bapak Ibu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bukan hanya ngomong masalah PPS, Tax Amnesty Jilid 2, bukan itu saja, tapi juga bicara masalah PPN-nya juga ada perubahan. Dan ini menurut saya menjadi penting. Kenapa? Dari sekian puluh klien saya gitu ya, saya baru memberikan edukasi untuk beberapa klien saja terkait hal ini. Kenapa? Tergantung resikonya. Ya, resiko barang dagangannya lagi banyak atau enggak banyak. Nanti saya akan jelaskan ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah objek PPN, kemudian fasilitas PPN dan tarif PPN. Begitu pula saya juga bersyukur gitu ya. Yayasan-yayasan yang dulunya tidak memiliki orang pajak, yayasan yang dulunya nggak mikirin pajak karena yayasannya bergerak di bidang non-profit oriented gitu ya. Contoh sekolah itu kan nggak profit oriented Pak. Jadi pajaknya pasti dimurah-murahin, betul. Karena kalau kita ngomong yayasan, sebenarnya apapun jadi ada sumbangan. Kemudian sisa surplusnya itu tidak akan kena pajak kalau kita itu punya komitmen untuk mendevelop kampusnya, sekolahnya, SMA-nya atau SD-nya, PG-nya dan kawan-kawan. Tapi di dalam konteks PPN tahun 2022 hati-hati karena tidak semua itu akhirnya 0%. Tidak semua itu 0%. Mari kita lihat dari awal ya. Dari awal, mohon maaf di Surabaya sedang mendung Bapak Ibu, jadi ada gangguan terkait dengan internet. Nah, saya coba mulai dari sini ya, melanjutkannya. Objek PPN, fasilitas PPN, dan tarif PPN. Mari kita mulai dari satu per satu ya. Kita lihat dari satu per satu terkait dengan timelinenya dulu ya. Timelinenya adalah Bapak Ibu punya waktu dari sekarang sampai nanti 2025. Yang pertama adalah sampai dengan Maret 2022 Bapak Ibu masih punya waktu 10%. Per 1 April 2022 Bapak Ibu punya 11%. Kemudian berjalan terus gitu ya. Paling lambat, hati-hati, paling lambat. Jadi bisa lebih cepat ya. 1 Januari 2025 Bapak Ibu kenanya 12%. Jadi ingat ya, paling lambat 12%. Kenapa ini menjadi sangat penting yang saya informasikan di awal? Yuk kita pelajari dulu bagaimana stok yang kita miliki. Ya, stok kita miliki. Kalau Bapak Ibu punya pembukuannya itu tidak double book atau pembukuannya itu sudah single book gitu ya. Kenapa saya ngomong belak-belakan ini? Karena saya tahu wajib pajak Indonesia masih ada yang nakal-nakal gitu ya. Masih ada yang mau nggak bayar pajak. Masih ada yang mau ya udahlah yang dilaporkan cuma 40%, yang 60% dimasukkan ke rekening samping atau bank samping. Artinya nggak lapor 100%. Adik-adik mahasiswa jangan kaget ya. Nanti pada saat lulus gitu ya masih loh kok ketemu kayak gini. Ya, itulah Indonesia. Maka daripada itu pemerintah selalu mengenforce, selalu mengeduket untuk taat pajak 100%. Nah, kenapa saya ngomong timeline ini menjadi penting? Hati-hati begini. Contoh, ya perusahaan ABC. Perusahaan ABC ini dulunya tidak lapor 100% pajak. Paham ya? Misalkan contoh, dia tiap tahun itu beli barang dagangan PPN. Ya 50M deh setahun. Tapi dia lapor cuma 30M. 20M-nya nggak dilaporin. Jadi seakan-akan 20M-nya masih ngedon di mana Bapak Ibu? Ngedon di persediaan barang dagangan kita. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan PPN masukannya lebih. Sehingga kita nggak bayar pajak PPN-nya tiap bulannya nggak besar-besar. Kurang bayar saya nggak besar-besar. Nah, akhirnya yang terjadi adalah loh barang itu sudah nggak ada. Paham ya? Barang itu sudah habis sebenarnya. Kenapa? Karena penjualan masa lampau. Tapi karena kesalahan dalam tax planning, kesalahan dari pajak pengakuan yang ada, maka 20M-nya masih muncul di neraca. Di persediaan akhir saya 20M. Padahal stoknya tidak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bingung sekarang. Waduh, nanti kalau 20M itu saya 1 April 2022, apa yang terjadi? Nah, saya harus bayar pajak lebih mahal Bapak Ibu. Lebih mahal 1%.
karena 11%. Nah, yuk tata menata persediaan kita ya. Tata menata persediaan kita. Banyak sekali ya, banyak sekali yang masih seperti itu. Maka daripada itu saya bersyukur di beberapa kegiatan, beberapa universitas, kegiatan beberapa komunitas bisnis yang saya hadiri karena saya melakukan sosialisasi undang-undang HPP ini, kemudian mereka mulai membuka diri. Yuk, saya mau nata, saya mau pakai sistem akuntansi, saya mau pakai software akuntansi yang benar sehingga stok saya beres. Dan saya nggak mau main-main kayak begitu lagi. Nah, yuk kita mulai menggerus itu gimana caranya. Ya, gimana caranya nih Bapak Ibu untuk membenarkan. Kenapa? Jangan sampai ya kita buka-bukaan aja Bapak Ibu ya. Kalau itu sampai ketahuan pajak ngomong gini, PPN ada yang belum kamu laporkan sebelumnya. Nah, terus bagaimana dong? Yuk kita lihat Bapak Ibu, masalah di Bapak Ibu apa? Sehingga kita jangan sampai kena, yaitu 11% jadi mahal dong. Ya kalau 11% kalau jadi 12% gimana? Ya, tapi ingat lagi, cost and benefit analysis. Ternyata Bapak Ibu nggak punya duit untuk membayarkan juga 11%. Ya, bagaimana lagi? Ya, itu contoh praktika yang memang banyak sekali dilema-dilema daripada wajib pajak terkait dengan timeline. Kita masuk kepada yang kedua, pengecualian dan fasilitas PPN. Ya, pengecualian dan fasilitas objek PPN. Ini yang kita omongkan ya. Masih ingat ya Bapak Ibu, sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini banyak sekali informasi, baik di IG maupun di surat-surat kabar dan sebagainya ngomong, aduh aku kena sekolah bayar, aduh aku makan beras bayar, aduh aku kena gula bayar, aku ke rumah sakit bayar, dan seterusnya. Ya, ada benernya ada nggak benernya sih Bapak Ibu, gitu ya. Saya ngomong ada benernya nggak ada benernya. Contoh, kenapa? Karena gini, dulu, gitu ya, dulu barang pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya itu diberikan pengakuan sebagai barang tidak kena pajak. Jadi kalau kita ngomong PPN, gitu ya, contoh ini mouse Bapak Ibu ya, ini mouse. PPN itu mengacu ngomong barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jasa kena pajak contoh sinergi deh, sinergi PKP Bapak Ibu karena objeknya dan juga di atas 4,8 M. Jadi itu kena jasa kena pajak. Nah dulu namanya barang kena kebutuhan pokok, barang yang sembako tadi, jasa kesehatan, pendidikan dan kawan-kawan itu bukan barang BKP. Jadi kalau contoh ini mouse ini BKP, barang kena pajak. Jasanya sinergi itu JKP, jasa kena pajak. Maka pasti kena 10%. Tapi sekarang kalau kita ngomong bahan sembako, beras dan kawan-kawan itu tidak. Bahkan tidak punya tarif. Kenapa? Karena bukan barang kena pajak. Jadi bukan barang yang dikenakan pajak. Jasa pendidikan sekolah gitu ya, itu juga bukan jasa kena pajak. Jadi nggak mungkin kena PPN. Nggak mungkin, karena barang dan jasanya tidak diakui sebagai BKP atau JKP. Makanya saya bersyukur hari ini juga banyak yayasan pendidikan yang ikut, ya baik di Surabaya maupun ada di Maluku ataupun di Indonesia Timur maupun di beberapa pulau Indonesia. Sekarang nggak bisa. Dia ngomong begini, dulu pengakuannya sebagai barang non BKP JKP, sekarang menjadi BKP JKP. Jadi ada selektivitas di sana. Jadi nggak semua sembako 0% atau nggak kena pajak. Tapi nggak semua jasa pendidikan itu non JKP. Tapi semuanya adalah JKP, tapi ada yang kena, ada yang nggak kena. Jadi misalkan contoh SD negeri lah ya, saya percaya bahwa itu nggak akan kena PPN. Ya, nggak akan kena PPN atau nggak akan kena objek PPN. Kenapa? Karena memang itu untuk khalayak umum dan sebagainya. Jadi memang BKP, barang kebutuhan pokok, sembako dan kawan-kawan itu akan menjadi BKP dan JKP. Artinya ada porsi di mana kita bayar PPN, tapi nggak semua. Kenapa? Karena masih ada diberikan fasilitas pemberian pembebasan PPN kode 08, Bapak Ibu, dibebaskan. Jadi akan dibebaskan, jadi 0%, gitu ya. Tapi nggak semua. Jadi misalkan contoh, bisa jadi ya jasa pendidikan. Misalkan contoh yayasan A, yayasan pendidikan A. Ternyata dia memberikan pendidikan international standard. Kurikulumnya internasional. Bayarnya mahal, gitu ya ceritanya. Yang masuk ke sana nggak mungkin untuk khalayak umum, tapi hanya menengah ke atas. Bahkan lebih ke arah yang ke atas. Nah itu yang kena. Jadi ayo tahun depan kalau sini sudah mulai, yayasan tolong lebih rapi dalam hal ini.
Nah, menjadi penting untuk hal tersebut ya. Itu terkait dengan pengecualian objek dan fasilitas PPN. Loh Pak Andi, kalau sembako gimana? Mungkin kalau saya menerawang begitu ya, kalau saya melogikalnya mungkin barang-barang mewah gitu ya, beras merah mungkin yang hanya penggunaannya untuk orang-orang kalangan menengah ke atas. Nah, itu mungkin kena PPN. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu secara detailnya seperti apa. Terus pendidikan bagaimana mengaturnya? Apakah saya kena PPH atau nggak kena PPN atau nggak kena PPN? Mari kita lihat nantinya. Gitu ya. Ini menjadi penting. Pokoknya cara berpikirnya adalah cerminkan keadilan. Yang memang bisa bayar mahal itu kena PPN. Yang dibawa untuk khalayak umum gitu ya, nggak mungkin akan kena PPN. Ya, asas keadilan menjadi sangat kuat sekali terkait dengan hal itu. Berikutnya kita masuk ke bagian tarif umum PPN, gitu ya. Tarif umum PPN. Jadi ada 10%, ada 11%, ada 12%. Jadi Bapak Ibu tolong pikirkan kondisi logistik stok Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta webinar nasional Indonesia ini punya dosa masa lalu. Ya kayak tadi, stoknya banyak, tapi sebenarnya stoknya udah habis. Karena ada omset yang belum dilaporkan. Nah, hati-hati di situ ya. Ada tambahan biaya 1% lebih mahal di 1 April 2022. Nah, terkait dengan tarif khusus juga Indonesia punya kemajuan gitu ya. Kalau kita keluar negeri kita ada namanya GST, Good Service Tax. Nah, Good Service Tax ini yang di Indonesia nggak punya. Sekarang dengan Undang-Undang HPP punya. Jadi nanti PPN ada tarifnya 1%, 2%, 3% final. Jadi sekali tok. Ya, barang apa itu, atas jenis barang apa, jasa apa, atau sektor usaha tertentu yang mana yang kena PPN-nya 1, 2, 3% secara final. Jadi nggak multi stages Bapak Ibu ya. Nggak kena lagi, nggak kena lagi, nggak kena lagi, nggak langsung sekali 1%, 2%, 3% itu ada nantinya. Sampai hari ini belum keluar tuh jenis jasanya apa. Nanti pada saat aturannya banyak Bapak Ibu, saya percaya Bu Susan sebagai owner dan Pak Ponco yang menjadi komisaris ya, guru besar, salah satu guru besar di Ubaya, itu pasti akan menyelenggarakan sosialisasi lagi dan Bapak Ibu bisa berkenan untuk join bersama kami. Kita juga bisa kerjasama dengan Atma Jaya lagi atau dari universitas yang lain. Nah, itu aturan khususnya akan banyak. Kurang lebih katanya ada 400 aturan khusus dan itu harus kita bahas bersama-sama. Sehingga itu aturan baru ya. Aturan baru dari setiap ada. Nah, itu PPN Bapak Ibu ya. Itu PPN. Kita akan masuk ke topik seru yaitu terkait dengan program pengungkapan sukarela.